الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدعاء سلاحا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak anugerah, terutama anugerah atau nikmat atas keberislaman dan keberimanan kita. Bayangkan, seandainya saat ini kita bukan orang Islam, kita tidak akan berada di masjid ini, bahkan nanti di yaumil qiyamah kita akan abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi dengan aplikasi menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah wasiat khutbah Jumat yang paling utama. Yang kedua, salawat dan salam. Mari kita beristiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apapun teks solawatnya, yang paling masyhur adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh ditambahkan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, karena ahlu sunnah wal jamaah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zariyat ayat 56 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk menjadi hamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibadah itu terbagi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama ibadah mahdhah adalah merupakan ibadah inti, ibadah murni, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain ibadah yang lainnya yang sudah tata caranya sudah baku yang disyariatkan dalam Islam. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah umum, merupakan ibadah hubungan antar makhluk seperti berdagang, bekerja, mengajar, silaturahim, menyembuh orang sakit, dan lain sebagainya. Selama perbuatan itu baik, maka itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka kita hidup di dunia ini, mulai bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua ibadah itu belum bernilai, belum berarti apa-apa jika ibadah itu atau aktivitas tersebut belum disertai dengan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis berpesan untuk berdoa. Salah satunya adalah doa yang
Salah satunya adalah hadis yang masyhur adalah ad-du'a mukhul ibadah. Wahyu Tirmidzi yang riwayatkan oleh Imam Malik. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Maka beribadah atau kita beramal atau kita beraktivitas tanpa doa, maka bagaikan jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh bagaikan bangkai bergelimpangan. Demikian sebaliknya, beramal, berdoa saja namun tidak beramal, berdoa saja kita tidak beraktivitas, berdoa saja tanpa usaha, maka bagaikan ruh tanpa jasad, bagaikan setan atau arwah bergentayangan. Maka doa dan usaha, doa dan ibadah, doa dan amal tidak boleh dipisahkan. Keduanya saling berdampingan dan tidak boleh dipisahkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang sesungguhnya. Puncak dari segala ibadah adalah doa. Ibadah apapun, baik ibadah mahdoh yang tadi disebutkan dan ibadah ghairu mahdoh, tidak akan bernilai tanpa kita melakukan doa. Oleh sebab itu kita bekerja, kita sholat, mengaji dan lain sebagainya, semuanya diajarkan. Bahkan sampai menuju tempat paling kotor WC kita diajarkan doanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengapa dalam Islam doa begitu penting? Mengapa setiap aktivitas doa begitu penting dalam Islam? Karena jika kita sedang berdoa, itu artinya kita meminta. Meminta artinya kita butuh kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang beribadah, yang beraktivitas tidak mau berdoa, orang tersebut sombong karena merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sombong beribadah kepadaku karena beraktivitas atau beribadah tanpa berdoa, saya dakhuluna jahannam dakhirin, maka akan masuk nerakanya Allah dalam keadaan hina. Ayat lain pun Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan mengindahkanmu seandainya engkau tidak berdoa. Faqad kadzabtum, sungguh kalian jika beribadah tanpa berdoa, faqad kadzabtum, sungguh kalian berdusta. Fasaufa yakunu lizami, niscaya kelak azab akan menimpa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu dalam segala aktivitas, baik ibadah yang inti, ibadah murni dan ibadah umum, mari kita selalu dampingi dengan doa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang doa, dalam Islam tidak ada yang namanya doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya akan aku perkenankan. Berdoa sendirian mustajab, apalagi doa itu dilakukan dengan cara berjamaah. Oleh sebab itu jangan sampai kita beranggapan bahwa doa kita ditolak, padahal sesungguhnya kita sehari-hari sudah beribadah dan berdoa. Jangan sampai hindari seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka
tentu doa itu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Barang siapa tidaklah seorang muslim yang berdoa dalam satu doanya laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin, dengan syarat doanya itu tidak ada dosa dan seorang yang tersebut tidak melakukan memutuskan silaturahim, atau dengan kata lain yang berdoa harus bersih dari maksiat. Illa a'tahu Allahu biha ida salasin, kecuali Allah akan berikan, Allah akan jawab dengan salah satu. Imma an tu'ajjala lahu da'watu, yang pertama Allah kabulkan doanya yang tersebut, baik itu dikabulkan sedetik, semenit, sehari langsung dikabul, seminggu, bahkan ada yang sebulan baru dikabulkan, bahkan 5 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang baru Allah kabulkan sesuai kadar kepantasan yang Allah maklumkan kepada para hamba-Nya. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, doa itu Allah jawab dengan disimpan dan diberikan nanti, dijawab oleh Allah ketika berada di akhirat. Mungkin saja nanti di akhirat ketika timbangan kebaikan kita melampung ke atas, tetapi selama di dunia kita beraktivitas, kita beribadah, selalu berdoa dan belum sempat dikabulkan di dunia, maka menjadi pahala yang sangat besar, sehingga timbangan kebaikan kita di akhirat menjadi berat, maka masuklah kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imma ayyasrifa, dan terkadang dihindarkan anhu minas su'i mislaha, yaitu dari keburukan yang semisal, keburukan bala yang semisal. Contoh, yang seharusnya hari ini ketabrakan, yang seharusnya ini sakit, yang seharusnya ini dapat keburukan dan lain sebagainya, tetapi setiap dia beribadah, dia selalu berdoa, Allah hindarkan dari segala bala, Allah hindarkan dari segala keburukan. Itulah Allah tidak akan menolak atau tidak akan menjawab semua doa mustajab, namun tadi dengan syarat-syarat. Si pendoa tidak melakukan dosa, ataupun doa itu tidak ada dosa, dan tidak memutuskan silaturahim kepada saudaranya. Oleh sebab itu, mari kita sambung terus silaturahim. Minimal silaturahim kita 5 kali sehari dalam sholat berjamaah di masjid. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya hamba-hambaku tentang aku, katakanlah wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa-doa orang hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melakukan kajian etimologis atau bahasa atau balaghah dalam ilmu Al-Quran, atau dalam bahasanya nuzulul Quran, atau historis tentang bagaimana sejarah turunnya Al-Quran dalam kajian ilmu tafsir, sebelum lebih jauh itu, mari kita ambil satu kata saja dalam kalimat tersebut, yaitu kata qarib. Qarib artinya dekat. Sebelumnya kita yakin bahwa semua doa-doa kita tidak ada yang ditolak. Namun kita manusia biasa yang ingin doa-doa kita cepat terkabul. Ini kuncinya, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan mengharap doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sehari-hari kita selalu bermaksiat kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, kepada anak kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita jauhi maksiat, dekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perbanyak amalan-amalan ibadah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang paling luar biasa adalah beraktivitas atau berdoa, beribadah dan berdoa saat orang lain lengah. Pagi hari menjelang siang saat orang sibuk sesibuk-sibuknya urusan dunia, dia berdoa dalam sholat duha. Malam hari
Tengah malam saat orang lain tidur sesenyak-senyaknya, dia bangun dia bangun mengambil wudhu berdoa dalam sholat tahajudnya. Kemudian saat orang lain sholatnya di rumah, ketika mendengar azan, dia lari ke masjid karena dia tahu betapa makbulnya doa antara azan dan iqamah. Hadis doa terkabulnya antara azan dan iqamah menunjukkan, memberi pesan kalau berdoa lebih utama di masjid dengan sholat berjamaah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat orang lain berpesta-pesta, berhura-hura dalam pergantian tahun, dia gunakan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doa akhir tahun, doa awal tahun dan lain sebagainya. Itulah yang paling istimewa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, salah satu rukun iman yaitu percaya kepada takdir Allah, amana bil qadari khairihi wa syarrihi. Orang yang beriman selalu redha kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk redha atas ketentuan kapan doa kita dikabulkan. Orang yang beriman ibadahnya happy, ibadahnya tenang. Yang penting dia beribadah, yang penting dia bekerja, yang penting selalu disertai doa. Urusan Allah kapan doa itu dikabulkan. Itulah orang yang beriman. Sehingga apa? Doanya, ibadahnya istiqomah. Bukan hanya ada kebutuhan, bukan hanya lagi senang, bukan hanya lagi susah. Dia menjadi istiqomah. Itulah orang yang redha kepada atas kapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan kita semua tidak lupa selalu dalam beraktivitas ataupun ibadah lainnya selalu kita sertai doa, karena doa dan ibadah, usaha dan ibadah, usaha dan doa, aktivitas dan doa tidak bisa dipisahkan, sebagaimana ruh dan jasad tidak dipisahkan. Untuk menjadi manusia yang utuh maka dibutuhkan ruh dan jasad. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk orang tua kita, guru-guru kita, para ulama kita, untuk saudara-saudara kita, bangsa kita. Mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan tamama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت أعينهم بنظر وأعضل بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحب الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة القدس وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.